Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita di tema 4, yaitu di subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Pada pembelajaran 5, ada 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu Bahasa Indonesia, PTKN, dan PJOK. Pada pembelajaran 6, juga ada 3 mata pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu Bahasa Indonesia, PTKN, dan Matematika. Sebelum masuk pada materi, kita akan lihat dulu kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari. Yang pertama, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, ada 2 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Selanjutnya, pada mata pelajaran PPKN, ada 4 indikator yang akan kita pelajari. Pada mata pelajaran PJOK, ada 2 indikator yang akan kita pelajari. Pada mata pelajaran matematika, ada 2 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Selanjutnya, kita akan melihat indikator yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini. Yang pertama, pada mata pelajaran PPKN, yaitu 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai kegiatan di tempat umum sekitar rumah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman secara benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah. Yang keempat, peserta didik mampu menceritakan tentang pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah menggunakan bahasa yang benar. Selanjutnya, indikator mata pelajaran PJOK. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan prosedur bergerak secara kuat dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan gerak secara kuat dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional. Selanjutnya, indikator mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu membaca teks ganda yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan. Yang keempat, peserta didik mampu melakukan pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan pedoman isi teks yang telah dibaca secara teliti. Yang keempat, peserta didik mampu menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan ejaan yang tepat. Yang keempat, peserta didik mampu melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga lingkungan. Indikator mata pelajaran PPKN. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah secara benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan akibat apabila hidup tidak bersatu dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah. Yang ketiga, peserta didik mampu mensimulasikan tentang pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah. Selanjutnya, indikator mata pelajaran matematika. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan bangun ruang pada urutan berikutnya berdasarkan pola secara benar. Yang kedua, peserta didik mampu memprediksi bentuk bangun ruang berdasarkan pola pada urutan yang benar. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Pada gambar tersebut terlihat Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional.
Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Kali ini kita akan belajar tentang sebuah teks yang di dalamnya ada cara menjaga cagar alam agar tetap terawat dengan baik. Judulnya, Flora dan Fauna Lestari Manusia Akan Sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyaknya asap. Bahkan, banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Dari teks yang kita baca tadi, banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Misalnya, kita dengan merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Gimana caranya? Bisa disiram, diberi pupuk, juga dengan merawat binatang yang ada di sekitar kita dengan cara diberi makan, kandangnya selalu dibersihkan. Pada saat merawat dan membersihkan tumbuhan yang ada di taman bisa dilakukan secara bersama-sama atau kerja bakti, karena kerja bakti itu mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Nah, berikut ini ada contoh hidup bersama di masyarakat. Yang pertama, salat berjamaah, rapat RT, membersihkan taman, dan kerja bakti. Di lingkungan sekolah pun, kita juga harus menerapkan sikap selalu bersama, saling tolong-menolong, seperti yang dilakukan Dayu dan teman-teman pada gambar berikut. Mereka merawat taman kelas secara bersama-sama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan, karena kebersamaan itu merupakan wujud persatuan. Berikut ini ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh apabila hidup bersatu dengan teman. Yang pertama, banyak teman. Yang kedua, bisa berbagi pengalaman dengan teman. Yang ketiga, pekerjaan cepat selesai karena dilakukan secara bersama-sama. Sebaliknya, apabila kita tidak mau hidup bersatu dengan teman, juga ada akibatnya, yaitu yang pertama, dibenci teman. Yang kedua, tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Yang ketiga, pekerjaan lama selesainya karena kita melakukannya sendiri. Sekarang coba amati gambar berikut ini. Karena tadi kan Dayu dan teman-teman mengerjakan secara bersama-sama, jadi pekerjaan mereka cepat selesai. Ada yang menyiram bunga, ada yang menyapu, ada juga yang merapikan pot. Coba kalian amati pot bunga yang dipegang oleh Dayu. Pot tersebut berbentuk tabung. Tabung itu merupakan contoh bangun rumah. Tabung-tabung tersebut bisa disusun membentuk pola tertentu. Coba kalian amati pola bangun ruang berikut ini. Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Pada gambar tersebut terdapat satu tabung, dua kubus, satu tabung, dua kubus, satu tabung, dua kubus, satu tabung, dan dua kubus. Di situ terbentuk sebuah pola 1, 2, 1, 2. Begitu seterusnya sampai membuat sebuah pola tertentu. Oke anak-anak, untuk selanjutnya mari kita coba berlatih untuk meneruskan pola barisan bangun ruang yang ada pada gambar berikut. Baris pertama terdapat pola 1 tabung, 2 kubus, 1 tabung, 2 kubus, 1 tabung, dan ya betul, 2 kubus. Untuk pola baris yang kedua yaitu terdapat 1 kubus, 2 tabung, 1 kubus, 2 tabung, 1 kubus, dan coba tebak. Iya, 2 tabung.
Dari semua kegiatan yang dilakukan tadi, seperti menyiram bunga dengan tangki semprot, mengangkat pot bunga, menyapu, semuanya membutuhkan kekuatan. Masih ingatkah kalian bagaimana cara melatih kekuatan pada pembelajaran yang lalu? Melatih kekuatan bisa juga dilakukan dengan bermain. Misalnya, kalian bermain gendong-gendongan dengan teman. Menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh. Kekuatan otot-otot punggung kaki dan tangan akan terlatih. Kita juga dapat melatih kekuatan otot perut, misalnya dengan gerakan dasar sit up seperti pada gambar berikut ini. Cara melakukannya, mula-mula tidur telentang, kedua tangan luruskan di samping badan. Dengarkan aba-aba peluit dari guru. Bangun dari posisi telentang sampai posisi duduk. Ketika posisi duduk, tepukan kedua tanganmu dengan kedua tangan teman yang ada di hadapanmu. Kembalilah tidur telentang dengan kedua tangan seperti sikap semula. Lakukan gerakan secara berulang sampai hitungan 5-10 atau semampunya. Nah, begitu anak-anak untuk pembelajaran di tema 4, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Selamat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.